Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, kula saking celak mriki mawon, nami kula Bu Susilawati. Nggih, Gus kula ajenge tangklet nggih. Kula tasik pertama derek ngaos Al-Hikam niki. Terus kula dikenalaken kalih Sirul Asrar, zikir Sirul Asrar saking Pak Sudar. Terus biasane kula kan zikir siri, zikir jahar nggih. Sing kula lampahi. Setelah dikenalaken kalih Sirul Asrar niki terasa pripun nggih, ngraosaken seakan-akan kula dekat sama Allah, maksudnya saged ngraosaken napa sing napa nggih kula padosi maksudnya niku bisa dirasakan ngoten. Maksudnya niku saged ngraosaken kehadiran Allah ngoten. Terus selanjutnya niku Gus, setelah mendapatkan klik hati nggih, niku napa ingkang harus dilakukan ngoten Gus? Niku pertanyaan kula. Nggih sampun matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketika saat hati sudah faham fungsi daripada Sirul Asrar mulai pos pertama sampai ketiga, maka fastaqomu, asah terus rasa atau iman su'aul basiroh ke ainul basiroh itu jenengan asah terus. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Ketika Anda berdiri, duduk, bahkan leyeh-leyeh, terus dzikron katsiron, zikirmu iku saokeh-ukeh. Zikir yang kumaksud itu bukan nyebut Allah secara lisan maupun hati, ndak. Yang kumaksud zikir di sini adalah ingat, sadar dan menyadari lewat rasa atau iman bahwasanya semua apapun yang terjadi apapun semata-mata di situ yang menterjadikan adalah Allah. Ini harus kita pupuk terus. Sampai kapan? Sampai waktu yang tidak bisa kita tentukan. Kalau miturut surat Al-Hijr ayat 99, Rasulullah itu sampai mati mendengungkan dzikir itu. Khalwat itu sampai jenengan iki di dunia sampai mati terus. Sebab ketika jenengan mengasah terus dzikir Sirul Asrar di su'aul basiroh menuju ainul basiroh, Allah berjanji di dalam surat Al-Ankabut ayat 5 pasti akan ditemui. Artinya ainul basiroh pasti terjadi. Pasti terjadi. Kalau kita bicara cepat terjadinya itu kembali kepada bab tadi. Ukhrud, keluar rohaniyahmu dari sifat basariyah. Lepaskan keakuanmu yang berzikir, yang bersedekah, yang bersyukur, apapun itu. Setelah itu akan muncul dengan sendirinya di dalam hatimu keakuannya Allah.
Gini gile sing maksud jenengan jadi patung, semuanya itu Allah selainnya itu. Begitulah Bu, jadi terus jalankan zikir yang kumaksud adalah sadar dan menyadari semua apa yang terjadi bikulli syai'in iku muhitun bikulli syai'in, semua apapun itu Allah yang melakukan. Oke. Ada lagi Ibu silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Mahmuda dari Tanggul. Saya mau bertanya Gus tentang, mungkin ini apa dibilang tentang kematian ya? Tentang kematian. Ya, artinya begini. Saya itu sering berzikir tentang la ilaha illallah atau Allah terus sampai saya tuh tertidur. Setelah itu saya datangi mimpi guru saya tuh meninggal. Tapi ketika meninggal dia biasa saja, artinya tuh nisannya tuh tidak ada genteng, tidak ada pagar. Tapi dalam mimpi saya itu dia ada pagar, ada genteng. Ternyata sebelum 40 hari mimpi saya tuh jadi kenyataan. Ternyata di situ ada pagar junggu seperti dalam mimpi saya. Dan zikir saya itu sering di saat saya berzikir itu sering terdengar sampai saya terbangun, terdengar saya tuh berzikir menyebut Allah, Allah begitu terus. Yang kedua, ketika orang meninggal yang saya tahu, anak saya sendiri, ketika dia belum meninggal dia selalu menyebut Allah, Allah, dan pada akhirnya terakhir dia mau meninggal menghembuskan nafas terakhir dia menyebut Allah, terus dia menutup mata. Pertanyaan saya, apakah orang-orang yang begitu bisa disebut husnul khotimah dan ahli surga? Dan saya sendiri apakah zikir saya bisa disebut dengan sirul asror? Terima kasih. Oke. Ada dua pertanyaan terkait masalah zikir. Barang siapa yang zikirnya itu masih di lisan maupun di hati dalam arti menyebut menandakan belum bertemu. Kita nyebut nama berarti belum bertemu. Miturut sepengetahuan saya, mulai tahun 76 itu Pak Bu ya, siapa yang berzikir, yang zikir itu masih mengucap, endingnya itu kita masuk di alam, di makom mukasyafah. Makom di mana dibukakanlah gaibnya makhluk terhadap kita oleh Allah. Itu alam mukasyafah. Di situ ada alam malakut. Bertemulah kita terhadap para malaikat. Ya. Tiap saat keliwar-keliwiri malaikat tahu jenengan. Sehingga kadang-kadang itu bertanya, ketemu malaikat Israel, mau nang ndi? Nang tonggomu iki lho. Kapan? Menisuk jam 6 wayahe lho. Akhirnya sampean seakan-akan tahu matine tanggane esuk jam 6. Diomong nang keluargane. Ciluken dulur-dulure esuk bapakmu gak ono. Ya. Nyata jam 6 ya tidak ada. Akhirnya orang yang gak paham menuduh jenengan iki wong makrifat, padahal mak repot. Ngapunten, kalau kita ngomong masalah makrifat kekasih Allah, Qur'annya bicara apa? La khaufun alaihim walahum yahzanun. Jikalau beliaunya juga gegawan kasab berarti bonus, wonten mawon. Artinya kasab itu tidak bisa dijadikan patokan
tentang makrifat, nggak bisa. Ya dengan dibawalah ke yang namanya Lauhil Mahfud, macam-macam. Masuk lagi di dalam alam Jabarut, ya dengan bertemu para pegebluk, ya, bertemu alam barzah, masuk di situ, bertemu setan, iblis, jin, macam-macam. Akhirnya kadang-kadang sok dadi dukun. Ono tamu teko nggo karepe pengen mengislahkan dirinya dengan suami atau istrinya habis tengkar. Waalaikumsalam. Durung ngomong, mangkanilah jadi orang laki jangan ngaplokan. Karena kemarin habis ngaplok, dituduh ambek jin. Wong iku ya wingi ngaploki bojone. Karomah Pak muncul. Allah ya karim. Macam-macam dilihatkanlah kekayaan alam di bawah tanah. Macam-macam. Iku kasaf. Masuklah Anda di alam lahut, bertemu para rasul, para nabi dan lain sebagainya. Iku kan makhluk semuanya. Makhluk. Dimasukkan, diajak ke surga oleh Allah. Dituduh no. Iki surga, iki tempatnya orang bla 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 bla. Neraka ini tempatnya bla 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 bla. Orang yang dulunya di dunia bla 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 bla. Mau macam-macam. Seperti jenengan wau dituduhke di dalam mimpi. Sama. Mimpi atau selain mimpi sama. Jadi kenyataan itu semuanya kasaf. Pertanyaannya, apakah Allah tidak ada di situ? Nah, kalau nggak ada, nggak mungkin itu terjadi. Makanya mengapa orang berzikir khalwat harus, menurut saya wajib dibawahi kunci kemusyahadah biar tidak terjebak di alam mukasyafah. Terjebak, masya Allah Pak, enak pol memangnya. Sak kecap ngwedu kepingin duit piro keturutan Pak. Iya, sak kecap. Ya lewat tamu nih. Terus, nggo duit piro? Wedi Pak nek dikekno Pak. Nah iya. Nggo mobil, tinggalan mobilmu. Gak wani ninggal. Mesti diting saapike ya apa? Karena jenengan ahli kasab. Bahkan jenengan membawa sabda larangan. Wong disebda, awakmu nek atik nggo montor iki nggo mulih kecelakaan sikilmu tugel. Jabe ngene. Anu Mbah, asik ngredit teh. Kungku ayo nek pun lunas kula go mriki menengai. Sekarang wis mulih kecelakaan tenan. Mergawe wis ana sing bisiki. Ngonten lho niku. Kira-kira sampean ngadepi wong kaya ngene gak wedi ya? Meneh manukmu gak sok ngadeg, gak ngadeg temenan. Gak wedi ya, men? Wedi. Inna auliya Allah, kekasih Allah tidak bisa dilihat dari kasaf. Gak bisa. Tanda-tanda. Tanda tandanya itu la khaufun alaihim walahum yahzanun. Di situ. Jelas nggih? Jadi ibu pertama itu adalah Allah membonuskan kasaf terhadap jenengan, tolong jenengan bawa kuncinya zikir sirul asrar biar tidak kejebak nantinya. Wis iku pertama. Kedua tentang tiang sedo. Man akhir hayati biqauli la ilaha illallah fadakhalal jannah. Husnul khatimah. Cuman maksudnya ini
Hadis ini apakah diucap secara lisan atau gimana? Tergantung. Kalau kacamata syariat ya benar. Diucap di dalam lisan. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah plus mati. Mesti secara syariat husnul. Cuman pertanyaannya ruhnya mau kemana? Wis sebagai jawaban pasti lo ya ini. Masuk di dalam surat Al-Isra, surat yang ke-17 ayat 72. Iki jawaban pasti. Husnul khotimah nek husnul khotimah, husnul khotimah nek husnul mangkana fi hadhihi a'ma fahuwa fil akhirati a'ma wa adallus sabila. Barang siapa saat di dunia hatinya masih buta terhadap Allah, buta. Berarti sebagai ahli hijab tadi loh nggih. Saya tidak bicara urusan fisik, urusan ruhaniyah. Sebab ayatnya mangkana fi hadhihi a'ma. Kebutaan hati pada Allah sampai meninggal. Maka fahuwa fil akhirati a'ma. Di akhirat pun ruhaniyah buta wa adallus sabila dan jalannya lebih tersesat ruhaniyah ini. Lah, benar ayat ini menghitopi orang yang buta. Cuman kebalikan makna mafhum mukhalafahnya. Barang siapa saat di dunia sudah tidak buta lagi pada Allah, maka dia pun di akhirat tidak itu gampang. Bahasa buta itu adalah tahu tapi nggak kenal. Siapa Tuhanmu? Allah, tapi nggak kenal. Sebab kalau ngomong kenal, iku sudah bertemu. Siapapun panjenengan kalau sudah bertemu Allah, cinta jenengan gak bisa digadaikan dengan apapun. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Hanya dengan berzikir itulah menjadikan hatimu tentram. Bukan dengan bujuk ayu itulah, enggak. Dengan harta mewah itulah hatimu tentram, enggak. Ayatnya bidzikrillah. Ingat berarti sadar dan menyadari semuanya itu Allah. Itu Pak maksudnya itu. Berarti bertemu. Wis, nggak bisa digadaikan dengan apapun hal yang seperti ini. Jadi saya tidak berhak Bu mengatakan iku su'ul khotimah atau husnul khotimah dengan tertanda secara fisik beliau mengucapkan kalimat tauhid. Saya hanya berhusnudzon, mudah-mudahan husnul khotimah. Dengan dalil secara syariat, urusan secara hakikat Allah piyambak pun terserah. Cuman ke hakikat kita bisa memastikan status hukum ning akhirat. Surat Al-Isra ayat 72. Lihat saja. Oke, ada lagi? Terima kasih. Acara tanya jawab sudah selesai. Untuk acara selanjutnya yaitu doa yang akan disampaikan oleh Syekhul Kiram Kiai Haji Muhammad Hasan Rosid. Kepada beliau kami persilahkan. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwaji wa dzurriyyati wa ashabil kiram wa jami'il arwah al madhkur lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sallimna wal muslimin min afatid dunya wa adzabil akhirah wa ila auladina wa azwajina wa dzurriyyatina wa ahli baitina ila yaumiddin. Ya Fattahu ya Alim, iftah lana bi futuhil arifin wa ilaihim. Nawwir qulubana binuri hidayatika wa ma'rifatika wa ilaihim. Yassir lana fi kulli umuri wa afina fi kulli umuri dunya wal akhirah wa ilaihim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.